يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله. أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبلونكم بشيء من الخوف بالجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi maka acara kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan kajian takziah. Dalam hal ini disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Azwar Tanjung MA. Kepada Al-Ustadz dipersilakan dengan segala hormat.
Cek satu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, izin berkat rahmat Allah kita bisa hadir di rumah duka mencalian mukonan sabah hatinan rusuh dalam rangka bertakziah. Mudah-mudahan kedatangan kita bersama bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Ikhlas yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu keluarga yang dalam berduka, Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya dengan dipanggilnya salah seorang keluarga dalam hal ini menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan semua itu kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran yang tibar sebagai guru yang tidak berbicara, tetapi kita bisa mengambil ilmu pengetahuan tentang itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, menge waktu karena waktu isya. Jadi kalau kajian antara maghrib ke isya aku memang sakit. Apalagi kalau takziah. Biasanya kalau kami di sana kan di Kuranjai kan takziah itu siap isya gitu. Karena kita akan anggota kongsi. Ada kongsi ya? Masjid. Oh masjid ya. Alhamdulillah. Ambot sering kasih kok tapi kajian yasinan. Tadi kan entah. Cok, dulu kan Pak Ano. Iya, Ibu ya. Pak Haji kan belum. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, perjalanan manusia menuju alam baqah, manusia ko sia kasadwalahe. Seluruh manusia itu perjalanannya menuju Allah ke alam baqah itu sangat luar biasa. Ada 13 episode yang harus awak lalui. Kini awak, makasih Ibu. Tahu mana Ibu ya? Kini awak baru sampai pada alam nan kampe. Kita dah lama 15 menit karena waktu isya kini lewat 9 balik. 1. Alam ruh. Lah sudah lawa lewati. Kita tidak tahu. Baralamu wallahu alam. Alam iradat. Kehendak Allah. Allah berkehendak atau tidak. Dan ketiga alam rahim. Nah, tu ibu tahu tu. Biasa baralamu Ibu. Bulan Februari. Karena mu tidak pernah hamil dah. Maka tidak tahu mudah. Itu bertanya ke Ibu. 9 bulan 10 hari rato-rato. Bisa capek, bisa lambe. Biarlah Bu, tidak ada Bu. Beko saya Bu. Kau tidak bi, kau dah bungkui kau. Ya, labaran tadi Ibu. 3 huruf kan? Alam rahim. Mau tidak mau, siap tidak siap harus keluar, harus barangke. Jadi awak kau tidak ada yang bertahan lama doh. Paling kancang 9 bulan 10 hari keluar. Tidak ada yang jarang yang sampai 3 tahun dalam paruhnya. Kalau 3 tahun terus yang gue nah. Itu tidak tanggung itu loh. Lah makan jari yang sesudah itu tuh mah. Tidak ada yang lama. Mau tidak mau, siap tidak siap keluar. Kadang-kadang baca PN lo keluar bagi mencari tanggal cantik ya. Gitu. Badabiah. Itu alhamdulillah istri saya melahirkan 4 kali operasi kampe-kampe. Kecil dokter 3-nya bisa ya. Kata Allah 4. Gitu. Alhamdulillah berkat doa Ibu sekarang yang besar itu sudah mau berangkat ke Al-Azhar gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, yang keempat alam dunia. Aku nyokah. Jadi awak sampai baru pada alam nanka ampe. Jangan marah solamu lo sikoleh.
Tidak ada yang baqa di alam dunia, tidak ada. Semuanya akan fana. Baqa itu tinggal kekal. Kadang-kadang kan lupa. Jadi sama berhenti kalau kayak di stasiun, berhenti di Malang gitu, transit gitu kan. Berhenti sebentar. Mau ndak mau, siap ndak siap, barangke. Ndak ada ceritanya. Makanya dunia ini disiapkan adalah untuk menuju perjalanan yang panjang. Ampe baru nyo 3 balik. Berapa nyala tuh, Bu? 9 lay. Panjang. Lama. Itu perlu perhitungan tuh. Jadi jangan beranggapan kita hidup di dunia ini akan selamanya. Paling kancang umur manusia itu 1000 tahun. Dulu di zaman Nabi Adam alaihissalam 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam. Kini umat akhir zaman kok paling sakete 63 tahun. Bisa capek, bisa lambe. Awak ambil ratu-ratu saja. Mau ndak mau, siap ndak siap, aduh ndak aduh amal kebaikan pindah barangke. Ndak ada ceritanya. Harus. Jadi oleh sebab itu maka ini yang penting bagi kita untuk kesejahteraan, untuk kemaslahatan, kebaikan, kesuksesan alam selanjutnya, dunia inilah penentunya. Kalau ingin salamai awak di alam sesudah kau, alam dunia kau, alam sakarat. Ya, ada orang menggabung sakaratul maut. Alam sakarat, alam maut. Itulah dua tuh. Sakarat itu artinya proses berpisahnya ruh dari jasad. Itu proses lah. Alun mati itu doh. Cie baru proses. Makanya dalam proses tuh Rasul telah mengajarkan kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakarat. Artinya tuh sakarat. Jadi dalam sakarat tuh mohon ke Allah agar dilasuhkan, dimudahkan. Ya Allah berikanlah kemudahan. Sakarat. Jangan lupa doa tu ibu. Taruh menaruh. Kalau ndak hafal dulu. Oh gitu. Dalam buku-buku banyak tuh. Kalau dapet dia awak, ajan ke istri awak. Kalau dapet dia awak, ajan ke anak-anak awak. Anak awak ajan di rumah sedonyo. Awak yang ajan. Karena awak majan nanti inyo mengamalkan, itu ilmu bagi awak tuh. Ilmu yang manfaat. Gitu. Alhamdulillah. Ya diajarkan terus. Jadi amalkan doa itu agar Allah memberikan yang terbaik bagi kita menghadap kepada Allah. Itu yang terpenting. Lah, Bu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi alam yang penting akan kita lalui, mau ndak mau, siap ndak siap, seluruh manusia pasti akan mengalami itu. Maka kita jangan sampai abai dengan hal yang seperti itu. Alam dunia, innama hadhihi hayatad dunya mata'an. Ada mata'an gurur. Kehidupan dunia itu adalah kesenangan, sendah gurau, kesenangan sementara, permainan. Jadi dunia ini adalah sementara. Paling kancang kalau kini awak 63 tahun. Mau ndak mau, siap ndak siap, amuah ndak amuah barangke. Makanya bagaimana kita mempersiapkan untuk kedepannya lagi. Perjalanan kita jauh. Hadirin kaum muslimin, makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau menyatakan manusia itu berada di dunia ini bagaikan berlayar di atas lautan. Pulau yang akan kita tuju sangat jauh. Lautan yang kita harung ini sangat dalam. Maka perbanyaklah bekal. Baka menurut awak sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu ternyata perjalanan kita sangat jauh dan panjang. Yang harus kita persiapkan adalah di dunia ini tentu untuk kebahagiaan kita nanti di akhirat kelak. Jadi alam dunia, siap alam dunia, alam sakarat. Siap alam sakarat, alam maut. Setelah alam maut, alam barzah, barzakhul. Barzah, penantian, dinding, pembatas. Ada yang menyatakan alam kubur dan mengisian, bukan kuburan. Ini beda tuh. Kalau kuburan tampek belakang rumah ada, tunggu hitam lapan nuah, pindah ke iya dingin. Tadi di tampek embo tu di komplek tu bawa ke pasisi ya. Maka terlembek tadi sedikit itu kan berangkat ke sini. Kenapa? Karena kampung di Pasisia, dibawa ke Pasisia, Katurusan. Jadi semua itu adalah dalam rangka kita menjalani kehidupan di dunia ini. Maka jangan sampai kita tertipu, terpedaya dengan yang sementara, dengan yang sesaat ini. Kalau ingin kita sukses, ingin selamat kita, maka perbanyaklah amal soleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alam barzah, akhirat nantinya masa panjang lagi. Jangan sangat banyak lagi yang akan kita lalui. Maka yang penting bagi kita ambil satu saja. Di alam akhirat, persiapan awak untuk alam akhirat itu. Yang pertama sekali, Bapak Ibu, satu, yaitunya istiqomahlah dalam menjalankan salat, terutama salat berjamaah. Ingat itu. Makanya dari awal Rasul sudah menyampaikan, bahkan kanak kandung seorang, Fatimah salat. Saya Rasulullah, bapakmu tidak bisa besok menolong di akhirat kalau tidak salat sayang. Rasul jo anak kandung seorang, kan bisa si Rasul ngomong, Fatimah, tenang saja, nanti di akhirat ada papi. Kan bisa kan? Bagi Rasul apa yang tidak? Bisa semuanya. Kan Habibullah, manusia yang terdekat dengan Allah, tidak ada yang lain. Rasulullah, Nabi Muhammad itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau tidak gara-gara Nabi Muhammad, dunia dan alam ini tidak akan ada itu. Itu tauhid itu, kajiannya itu. Laulah, jikalau bukan karena engkau ya Muhammad, kata Allah dalam hadis qudsi, aku tidak akan menjadikan dunia beserta isinya. Satu. Yang kedua, ya Muhammad, namaku tidak akan disebut oleh hambaku, kata Allah, kalau namamu tidak terbawa di mana tuh? Syahadat. Maka ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Tidak sah syahadat seseorang itu hanya ke Allah, tidak diterima kalau hanya ke Rasul. Kedua-duanya, apalagi kalau diganti, makin tidak beres. Maka penting sekali, salat adalah penentu. Makanya salat dari awal Nabi mengajarkan, muru auladakum bis shalah, suruhlah anak-anakmu mendirikan salat. Bapak Ibu, bahasanya di sana mendirikan, bukan melaksanakan, mendirikan. Makanya qomat itu kan udah berdiri itu, tagak. Jadi artinya apa? Bahwa salat itu mampu menjadi alat untuk mencegah seseorang itu dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya penting salat itu. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu, mungkin ada dosen, guru, cari mahasiswa yang rajin salat, yang taat salat, jo yang indah, ndak payah maben parangainya do. Lasuhnya. Tapi kalau yang indah kok, cingkah orang parangainya. Tagang-tagang urek mari hawat gue. Jadi memang karakter memang seperti itu, kan mencerminkan. Maka salat. Makanya Rasul menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, awwalu ma yuhasabu bi 'abdihi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti di hari kiamat diperiksa seseorang hamba itu adalah tentang salat. Salat.
belum apa-apa. Fa'in saluha sairu amalihi. Kalau rancak amalan solatnya akan terbaik amalan yang lain. Wa'in pasadat sairu amalihi. Kalau rusak, cacat, ndak pernah solat, boleh seumur hidup 60 tahun ndak pernah solat, yang dah, maka akan rusak amalan-amalan yang lainnya. Lai tagak Mas Haji, cik solat ndak juga, ndak benar itu. Makanya solat itu sangat penting. Penting sekali. Ada yang bertanya, Bu? Boleh? Satu, jadi solat adalah sangat menentukan. Jangan sampai solat ditinggalkan dan diabaikan. Bapak Ibu, kalau Allah awak solat, tolong anak-anak awak. Sekali lagi, banyak anak-anak kini kok yang abai dengan solat. Itu jangan salahan anak, tinjau ke orang gaib, orang tua. Berarti orang tuanya tak peduli dengan ibadah anak. Kadang tadanga azan subuh dia masjid, salatu khairum minan naum. Ayah jo mandi ambil talaku ambil sajadah pai ka rumah masjid. Anak bajagoan tu apa dia lalu? Ada usah jawab. Jawab seorang-seorang salah. Kalau di padiah lalu secara ndak langsung, nak ayah jo mamah pai ka surga dulu deh, tunggu pintu neraka ya. Sama gitu tu. Abe kau yang 7 hari, oi. Jam barah ke sekolah kau yang 7 hari kan. Lalu kalau saya talambe sekolah ribu negari sekali. Hilang salat subuh, aniang-aniang saya. Hati-hati itu. Awak sayang karena awak kecil awak. Tapi sayang tu ndak nampak. Ndak dijadian itu tu. Ajaknya dari kecil. Ini kadang-kadang adalah bertingkah bagai, Pak, ini kan ketik baru. Wah, kan ikut loh. Belah nak. Dia kan kecil baru. Ketik baru mah. Dari ketik kono ke diajar. Dari ketik terajah-rajah lah kadang tidak katu jadi parangai. Hati-hati, dari kecil ini biasakan. Kalau dibiasakan anak dari ketik ke rumah saji, salat jamaah, insyaallah Bapak Ibu. Nanti sampai dia besar akan terbiasa. Di kampus dia terbiasa. Di mana saja dia berada, dia akan terbiasa salat. Tapi kalau lah gadang sebesok disuruhnya payah babusa-busa mului awak gadang ya ndak ada. Yo tarik salah dulu mama. Apa salah dulu. Kadang basi tangkal juga nak bagi. Makanya penting salat jangan sampai diabaikan. Karena memang seperti itu kata Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Khawatirlah kamu, cemaslah kamu jikalau ada nanti anak-anakmu, cucu-cucumu, generasimu, mereka itu menyia-nyiakan salat. Nya situ orang kayak itu. Nya sision dulu sembahyang kau. Nyobayan dulu pertandingan, permainan. Kalau ndak menjalang wakat puasa ndak wadon tu do. Di sikon ndak do tampil lain, aco nampak dia wak. Menjalang wakat puasa, itulah mulai penuh lapangan tu. Asar hilang, maghrib lewat, isya pun tak hilang, pulang malam lo, subuh lalu lo. Bara wakat tu. Jadi penting bagi kita solat jangan sampai diabaikan. Satu. Yang kedua, itunya sedekah. Jadi perbanyak sedekah. Salah satu adalah dalam hadis yang 3 itu, apabila meninggal anak cucu Adam, ada beberapa hadis yang lain, apabila meninggal manusia terputus segala-galanya kecuali 3. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Makanya sedekah jariyah itu sangat penting sekali. Semasa hidup maka perbanyaklah berbuat untuk kebaikan. Insyaallah nanti setelah kita tiada, terbaring kita di alam barzah, tidak bisa mengapa-ngapa lagi, amal kebaikan nanti insyaallah terus mengalir kepada kita. Termasuk ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu guru, dosen, anak-anak kita mendidik anak-anak awak. Makanya kalau ada awak anak kita, anak-anak kadang-kadang kau itu kau dapat Al-Fatihah awak yang wajan tu. Ayah jaman deh. Jangan orang lain. Kalau orang lain, kalau guru, ya guru nu balabo. Soalnya nanti neneknya rencana ndak ada. Nampak kok awak lah gitu. Soal nanti setiap waktu dia akan baca Al-Fatihah. Salat baca Al-Fatihah, salat sunnah baca Al-Fatihah. Di mana saja baca Al-Fatihah. Setiap Al-Fatihah dibaca, dia dapat pahala, pahalanya ngalir terus. Ndak ada yang menghalangi. Itu yang amal jariyah tuh. Itu hebatnya. Jadi perbanyak sedekah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu bukan hanya Ramadan.
Ramadan datang guang doh. Bahasa beku habis Ramadan hilang. Setiap waktu Iqra'u Quran kata Rasul. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafian. Sesungguhnya nanti Al-Quran itu akan datang sebagai syafaat li ashabi, bagi sahabatnya yang membaca itu. Jadi oleh sebab itu, mari selalu baca Al-Quran. Kalau lambe awak tabata-bata baca Al-Quran pak ndak baado, baca tarui. Nam pokok awak membaca. Semakin sering kita baca, karena setiap huruf akan menjadi amal kebaikan bagi kita insya-Allah. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. 19 sekarang udah 11. Ada yang bertanya? Boleh. Ndak, waktu isya awak kan HP ke sebab Ustaz. Melalui HP kok baca Al-Quran sempat. Oh gitu. Kalau ba'a, ya ndak ba'a doh. Tapi kalau ada mushaf itu lebih baik. Karena di HP itu kan banyak pula model dan macamnya gitu kan. Kecuali kondisi-kondisi tertentu. Mungkin contoh ibu-ibu kan biasa dalam sebulan tuh ada halangan menstruasi. Kecuali menstruasi ya. Menstruasi namanya halangan. Kan menyentuh mushaf itu secara langsung kan tidak boleh. Boleh memakai HP karena di HP itu bisa di-download nantinya Al-Quran digital gitu. Boleh. Yang penting kita terus membaca Al-Quran, intinya seperti itu. Ustaz, ya Bu. Kadang menyuruh anakku solat tu susah, Ustaz rasa sekali, 2 kali sampai 3 kali sampai kata pokoklah nyanyinya muncul apa Ustaz, alunjo agak boleh nak Ustaz buat pokoknya ambil HP-nya dibuang gitu, Ustaz boleh tak? Tapi HP kata Ustaz. Udah Bu? Waktu gua hampir habis ya Ustaz. Baik, iya. Waktu itu memang habis lah azan orang kah. Baik, Bu, begini Bu. Iya indah, itu bagarah Bu. Satu, adakan kesepakatan dengan anak dulu. Anak tuh harus seperintah ayah jomande. Jangan takui lu orang gaya dia anak awak mah. Awak gue mah. Syariatnya kayak gitu. Gitu. Jadi jangan sampai anak tuh kalah orang gaya dia anak gitu kan. Yang kedua, kalaulah jangan disuruh, itu perlu. Tetapi berikan contoh. Kalau orang gayanya rajin sholat, insya Allah anak akan rajin sholat, otomatis itu. Kita cobain di rumah itu 4 anak kita insya Allah gitu kan. Insya Allah seperti itu. Ini kan anak tahfiz, anak ngaji kita itu, anak-anak didik kita kader saja. Ya anak-anak kita udah di pondok semuanya. Jadi kita ajak anak mendidik anak kau Bapak Ibu sama juga mendian kudo. Jangan ditundaan di panganan tu. Jangan ditundaan kudo tu dalam ayah. Ni sipan awak kau. Tapi elo, masuk awak dalam ayah tu lo. Insyaallah kudo tu menurut itu. Matian televisi, matian handphone. Nak sudah azan, yuk kita ke masjid. Pintu dikunci. Ndak ada ceritanya. Sadoalah ke masjid. Itu kuncinya. Sadoalah Ya beku anak ke masjid awak ndak dah mamu ndak muhe dah, mementingnya. Ndak muhe dah. Jadi iya. Yang penting istiqomah taruh Ibu. Kemudian doa. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Amalkan doa itu terus insyaallah. Ya Allah, jadikanlah aku dan keluarga istiqomah dan salat. Baik Bapak Ibu, karena suara azan sudah kedengaran, salat Isya kita sudah masuk. Mohon maaf. Ustaz salah. Atau Ustaz Ahsan Rusdi. Baik, dalam penyampaian nambah tadi kok kurang lama maninya tersinggung dek kananya talantung deka turun yang tidak pada tempatnya ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sepatah kata Lina. Astagfirullahaladzim. Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا واستجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واجعل الجنة مثواه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل عند قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل عند قبره حفرة من حفار النيران. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kita kami mewakili dari pengurus Masjid Nurul Ikhlas Al-Falah yang pertama menyampaikan ungkapan kata kepada ahli baik atau ahli musibah yang ditinggalkan oleh yang pertama WA saya nanti ada bagian dari pengurus 74 interaksi dengan 01 ini melakukan kesalahan 55 79 Herman Tanjung melalui kata hati kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum kami ucapkan Ibu Jensen. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ada pengurus atau jemaah yang memiliki hutang kepada almarhum semasa hidup, nanti keluarga yang ditinggalkan bisa menemui dari kami yang berada di depan itu. Kemudian Bapak dan Ibu terwakili dari jemaah semuanya yang hadir pada malam hari ini bertakziah. Ada kata ada tempat duduk yang tidak semestinya atau mungkin gerak-gerik yang menyebabkan ketersinggungan dengan keluarga, kami mohon dimaafkan Bapak dan Ibu. Dan juga terakhir, kalau seandainya ada dari pengurus ataupun jemaah yang berhalangan hadir pada malam hari ini, kami memohonkan maaf kepada keluarga yang ditinggalkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan kepada ibu-ibu, karena waktu saat telah masuk, kita menuju masjid selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.